Halo Sobat Teknik, selamat datang di channel gua Ferdi Ramadan. Di video kali ini gua akan menjelaskan tentang materi-materi proses manufaktur. So, buat kalian tonton sampai akhir video ini. Let's go. Proses manufaktur merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual dengan bantuan mesin, peralatan, maupun tenaga kerja. Dalam dunia industri, proses manufaktur digunakan untuk menghasilkan berbagai produk seperti kendaraan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, hingga produk plastik. Proses manufaktur terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari pembentukan material, pencetakan, pemotongan, hingga proses perakitan. Tujuan dari proses manufaktur adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, proses produksi yang cepat, serta mampu diproduksi dalam jumlah besar. Seiring perkembangan teknologi, proses manufaktur saat ini sudah banyak menggunakan sistem modern dan sistem otomatis agar hasil produksi menjadi lebih presisi dan efisien. Pada video ini juga akan dijelaskan beberapa contoh proses manufaktur seperti injection molding, casting, serta rolling dan forging. Nah teman-teman, pada video ini itu diperlihatkan proses injection molding, yaitu proses pembuatan produk plastik dengan menggunakan cetakan atau mold. Di awal proses, material plastik berbentuk butiran, lalu dimasukkan ke dalam hopper sebagai tempat penampungan bahan baku. Selanjutnya, butiran plastik masuk ke dalam barel melalui screw atau jenis screw yang terus berputar. Pada bagian ini, material dipanaskan hingga meleleh menjadi plastik cair. Setelah plastik benar-benar meleleh, screw akan mendorong material cair menuju nozzle, lalu menyuntikannya ke dalam mold dengan tekanan tinggi. Di dalam mold, plastik cair mengisi seluruh rongga cetakan, lalu mengikuti bentuk produk yang diinginkan. Setelah cetakan terisi penuh, dilakukan proses pendinginan agar plastik mengeras. Ketika produk sudah dingin dan keras, mold akan terbuka secara otomatis. Selanjutnya, produk dikeluarkan menggunakan ejector sehingga hasil cetakan dapat diambil. Setelah produk keluar, mold akan menutup kembali dan proses injection molding akan berulang untuk menghasilkan produk berikutnya. Proses ini banyak digunakan dalam industri karena mampu memproduksi barang dalam jumlah besar dengan bentuk yang presisi dan waktu yang cepat. Contoh produk hasil injection molding antara lain seperti tutup botol, wadah plastik, casing elektronik, dan komponen otomotif. Nah, di video ini kita akan menjelaskan tentang proses casting atau proses pengocoran logam. Casting merupakan proses pembuatan produk dengan cara mencairkan logam terlebih dahulu, kemudian menuangkannya ke dalam cetakan atau mold sehingga membentuk produk sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam proses casting terdapat beberapa jenis metode pengocoran, di antaranya yaitu ada sand casting dan die casting. Pertama kita akan membahas proses sand casting atau pengocoran dengan menggunakan cetakan pasir. Proses dimulai dengan membuat cetakan dari pasir sesuai bentuk produk yang diinginkan. Setelah cetakan selesai dibuat,
logam dipanaskan di dalam tungku hingga mencair. Kemudian, logam cair dituangkan secara perlahan ke dalam rongga cetakan pasir. Setelah cetakan terisi penuh, logam didiamkan beberapa saat hingga mengalami pendinginan dan mengeras mengikuti bentuk cetakan. Selanjutnya, cetakan pasir dibongkar untuk mengeluarkan hasil pengecoran. Dan di sini adalah tahap akhir, yang dimana yaitu adalah proses finishing untuk membersihkan sisa pasir dan merapihkan permukaan produk. Selanjutnya yang kedua yaitu proses die casting atau pengecoran menggunakan cetakan logam. Proses ini dimulai dengan memanaskan logam hingga mencair di dalam tungku. Setelah logam mencair, logam cair dimasukkan ke dalam mesin die casting. Kemudian, mesin akan menekan logam cair masuk ke dalam cetakan logam atau dies dengan tekanan tinggi. Tekanan tinggi membuat logam cair mengisi seluruh bagian cetakan dengan lebih cepat dan presisi. Setelah beberapa saat, logam mengalami pendinginan dan mengeras sesuai bentuk cetakan. Selanjutnya, cetakan dibuka dan hasil pengecoran dikeluarkan dari mesin. Terakhir adalah proses finishing, yaitu untuk membersihkan sisa material dan merapikan permukaan produk. Di pembahasan ini kita akan membahas proses rolling pada pembentukan logam. Proses rolling dimulai dengan memanaskan logam agar material menjadi lebih lunak dan mudah dibentuk. Setelah dipanaskan, logam dimasukkan ke antara dua roll yang berputar berlawanan arah. Putaran dan tekanan dari kedua roll membuat ketebalan logam berkurang secara bertahap. Selain mengurangi ketebalan, proses rolling juga membuat bentuk logam menjadi lebih panjang dan rata sesuai kebutuhan. Proses ini dilakukan beberapa kali hingga ukuran dan ketebalan material sesuai dengan yang diinginkan. Setelah proses rolling selesai, material kemudian didinginkan dan dipotong sesuai ukuran produk. Proses rolling banyak digunakan dalam industri untuk membuat plat baja, lembaran logam, pipa, dan berbagai material konstruksi lainnya. Di pembahasan terakhir yaitu ada proses forging pada pembentukan logam. Proses forging ini dimulai dengan memanaskan logam hingga mencapai suhu tertentu agar material menjadi lebih lunak dan lebih mudah dibentuk. Setelah dipanaskan, logam dipindahkan ke mesin forging atau dies untuk dilakukan proses pembentukan. Kemudian logam ditekan atau dipukul menggunakan tekanan yang sangat besar hingga mengikuti bentuk cetakan. Tekanan tersebut membuat struktur logam menjadi lebih padat dan kuat dibandingkan proses pembentukan lainnya. Setelah bentuk produk sesuai, material kemudian didinginkan dan dilakukan proses finishing untuk merapikan hasil produk. Proses forging ini banyak digunakan dalam industri untuk membuat komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi seperti gear, poros, baut, dan komponen otomotif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses manufaktur ini memiliki berbagai metode pembentukan material seperti injection molding, casting, rolling, dan forging. Setiap proses memiliki tahapan dan fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis material dan produk yang dihasilkan. Dengan adanya proses manufaktur, berbagai produk dapat diproduksi dengan lebih cepat, presisi, dan dalam jumlah besar sehingga sangat membantu perkembangan dunia industri. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye bye.